Baginya, dunia ini dari awal sampai akhir seperti sampah. Ayahnya pemabuk dan penjudi, sedangkan ibunya selalu bertengkar dengannya, yang pada akhirnya dia pergi meninggalkan keluarganya dengan setumpuk hutang. Sedangkan dirinya selalu dibully dan diperas, sampai harus bekerja keras demi menutupi hutang yang tak habis-habis. Dosa ketidakmampuan, hukuman bagi yang kalah, dan neraka realitas. Dia ingin pergi dari sana menuju dunia baru. Pada musim dingin 2035, dia menghabiskan semua tabungannya dari kerja sampingan untuk membeli VR bekas. Sebenarnya ini bukan pembelian bijak, mengingat adik perempuannya merupakan seorang pelajar yang membutuhkan banyak biaya, ditambah lagi dengan uang sewanya yang semakin sulit. Mungkin dia hanya ingin melarikan diri dengan membeli mesin yang tidak cocok dengan ruangannya sama sekali. Sebuah mesin elit yang terpasang di antara tumpukan sampah. Dia tidak akan pernah lupa saat pertama kali dirinya memasuki dunia Bitworld, sebuah dunia yang memiliki rasa kebebasan luar biasa. Dalam dunia itu, dia disambut dengan baik dan diberi rumah yang biayanya ditanggung oleh pemerintah khusus untuk player baru. Saat itu dia merasa bahwa dia berhasil kabur dari kenyataan yang dia jalani selama ini. Pesan dari bos yang menanyakan kenapa dirinya tidak datang bekerja pun ia abaikan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan kenyataan. Dalam dunia itu, ia berkenalan dengan seorang perempuan cantik bernama Ara yang secara kebetulan bertemu dengannya di rumah lelang seminggu yang lalu. Dia sangat bahagia sekali bagaimana Ara memperlakukan dirinya dengan baik. Tingkah lakunya yang imut dan selalu memanggil namanya membuat jiwanya yang kelabu kini kembali berwarna. Bahkan dia sangat yakin sekali bahwa Ara pasti menyukai dirinya. Hingga pada suatu titik, Ara yang merupakan anggota guild 4 naga mengajaknya ke lokasi Unidentified Zone, sebuah area yang sangat berbahaya sekali untuk didatangi. Asi pun pergi bersamanya dan Ara berjanji akan selalu melindunginya. Di sana para anggota guildnya sudah berkumpul dengan item dan tampilan yang keren-keren, tidak seperti dirinya. Ini pertama kalinya dia kesini dan dia berpikir kalau dirinya bisa mendapatkan item langka. Mungkin dia bisa membuat hidupnya lebih baik. Tapi masalahnya adalah monster. Tempat ini dipenuhi dengan monster kuat. Mereka bertarung dengan monster itu, sedangkan dirinya hanya bisa menonton dari jauh. Saat itu dia merasa bahwa orang-orang yang dia temui di Bitworld sangat baik dan tidak membeda-bedakan. Bahkan mereka tidak keberatan membawa pemula seperti dirinya ke tempat ini, dan dia sangat suka sekali bisa menjadi bagian dari mereka. Tapi saat pertarungan mereka selesai, dia ditikam oleh Ara dari belakang dan merampok semua barang-barang yang dia punya, termasuk kunci rumah dan pakaian yang dia kenakan. Ekspektasi dia tentang mereka dan dunia ini seketika runtuh. Bahkan di dalam VR sekalipun, kenyataan kaum lemah yang diinjak-injak tetaplah sama. Dia sangat terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Pesan sistem muncul bahwa dirinya sebentar lagi akan mati dan dia tidak bisa logout sama sekali. Dia pun menangis. Dia menangis bukan karena itemnya yang dirampok, tapi karena dirinya yang keluar dari kebiasaan. Dia menangis karena muak dengan dirinya sendiri. Bahkan di dalam virtual reality, tempatnya lari dari kenyataan, dia menundukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba seorang perempuan bertuliskan pedagang keliling datang menghampirinya. Dia menawarkan barang-barang produknya di saat dirinya tengah miskin dan sekarat. Asi pun berkata, "Apa kau tidak lihat statusku sekarang?" Si pedagang itu menjawab, "Aku tidak bisa, tapi kau terlihat seperti sedang membutuhkan sesuatu." Kemudian Asi pun meminta item Return Scroll, tapi si pedagang itu malah tidak tahu item seumum itu. Akhirnya dia pun melihat item-item yang dia beberkan dan sangat terkejut sekali ketika melihat produk-produknya. Dia belum pernah melihat ataupun mendengar item-item yang dia jual, apalagi harganya sangat mahal sekali. Karena dia tidak punya uang, lantas si pedagang itu pun merekomendasikan sebuah senjata bernama Sword of Evil dengan harga 1 gold atau gratis kepadanya. Dia berkata bahwa produk ini merupakan produk gratis yang ditawarkan kepada pelanggan pertama, dan jika dirinya membeli produk ini sekarang, maka dia akan mengirimnya ke tempat yang dia inginkan. Asi berpikir bahwa ini bukan penawaran yang buruk, apalagi dirinya bisa kembali ke kota secara gratis. Lantas ia pun membelinya dan si wanita itu langsung memindahkannya ke sebuah tempat yang dia inginkan, yang padahal Asi belum bilang tempat yang ingin ditujunya. Sebelum dia dipindahkan, si wanita itu berpesan, "Hati-hati dalam menggunakan item itu." Setelah itu dia pun benar-benar berpindah tempat, tapi bukan ke sebuah kota yang dia inginkan, melainkan ke tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana. Di tangannya sebuah senjata sudah digunakan, dan di sana tertulis House of Evil Deeds, yaitu sebuah pedang tak berguna yang alasan keberadaannya tidak diketahui.
Tak ada perubahan dalam status dengan menggunakan pedang itu, dan dia sekali lagi merasa ditipu. Tapi tiba-tiba dia menyadari bahwa tepat di depan matanya ada sekelompok orang yang tak asing di matanya. Mereka adalah orang-orang yang sudah menusuk dan merampoknya tadi. Si ketua kelompok itu pun menyuruh arah untuk membunuhnya kembali. Lantas dia pun melesat dengan cepat dan langsung menebaskan pedangnya. Tapi tiba-tiba sebuah pesan muncul. Kau sudah memenuhi syarat. Dan secara tidak sadar Asi balik menebas dirinya hingga tewas seketika. Disitulah Asi jadi mengerti dengan ucapan si pedagang itu bahwa tempat yang ingin dia tuju ternyata adalah balas dendam. Dan karakteristik senjata Sword of Evil adalah semakin banyak dia berbuat jahat, maka senjatanya semakin kuat, tapi hanya bisa digunakan selama 1 jam. Untuk pertama kalinya dia menolak pembulian. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Tangannya bergetar dan bergerak sendiri. Dia menebas siapa saja yang datang menyerangnya. Si ketua geng itu pun mengeluarkan sebuah jurus dan melesatkannya ke bawah. Tapi Asi berhasil menghindar dan dengan secepat kilat menusuk perutnya hingga tembus ke belakang. Perasaan takut yang dia rasakan selama ini hilang. Yang muncul adalah kemarahan. Dia marah kepada mereka yang berkeliling secara berkelompok mencari korban. Dia marah kepada mereka yang menggigit batang leher selemah dari belakang. Dan dia menebas seluruh tubuh si ketua geng itu dengan sangat brutal. Di saat adrenalinnya mereda, muncul rasa kesenangan yang amat luar biasa karena berhasil membalaskan dendamnya. Tiba-tiba muncul sebuah pesan dari sistem. Status senjata ditingkatkan secara permanen dan staminanya bertambah 1%. Layar statusnya menjelaskan bahwa mengumpulkan perbuatan jahat dapat meningkatkan status pedangnya secara permanen dan melakukan kejahatan yang lebih besar daripada yang sebelumnya, membuat pedang menjadi tidak terkendali selama 1 jam. Hal yang penting dari senjatanya adalah efek bug. Kekuatannya sangat gila hingga bisa memusnahkan sebuah gurang es hanya dengan menggunakan celana dalam. Tapi untuk mendapatkan kekuatan seperti ini lagi, dia harus melakukan lebih banyak kejahatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dia pun melangkah secara perlahan menghampiri mayat si wanita bajingan itu dan mengambil kembali kunci rumah miliknya. Kemudian setelah itu dia kembali ke kota, lalu pergi ke hunting ground pemula untuk mengganggu mangsa buruan mereka. Dulu dia mengeluh karena lemah, tapi sekalinya dia mendapat hadiah yang didapatkannya dari berbuat jahat, dia malah merasa senang. Seakan-akan sudah terbiasa, dia pun maju ke tempat di mana selemah berada dan berbuat jahat terhadap selemah. Kelihatannya membawa kedamaian untuk pikirannya. Dia sudah melakukan hal itu selama 1 jam, tapi skillnya sama sekali tidak meningkat. Mencuri monster sepertinya tidak dihitung sebagai perbuatan jahat. Alhasil, dia pun berniat untuk melakukan kejahatan yang lebih hebat lagi. Pertama-tama dia bergabung ke sebuah grup yang berisi pemula dan bertingkah layaknya seorang teman yang dapat diandalkan. Lalu saat bos goblinnya muncul, dia bekerja sama dengan mereka untuk mengalahkannya. Kemudian saat pembagian harta buruannya, dia pun menebas mereka dari belakang. Tapi tiba-tiba koneksinya terputus begitu saja. Ternyata itu adalah ulah ibunya yang sedang mabuk dan mencabut colokannya begitu saja. Ibunya memakinya tanpa henti. Anak-anak lain sudah bekerja dan sudah memberikan uang saku kepada orang tuanya. Sementara kau hanya bermain game setiap hari di sini. Sejenak, Asi termenung. Dia merasa heran kenapa ibunya mengatakan hal itu kepada anaknya. Apakah karena ayahnya yang jadi kasar tiap kali dia masuk ke rumah dan cuma meninggalkannya hutang judi? Dan mungkinkah ibunya hanya ingin melampiaskan amarahnya kepada anaknya? Sejak saat itulah wanita ini terus melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pria itu. Mungkin karena beliau kurang tegar sehingga dia sekarang jadi lebih rendah dari sampah. Mereka bertengkar, lalu ibunya melempar botol minumannya ke mesin game. Marah dengan hal itu, lantas Asi pun melempar ibunya ke tembok. Adik perempuannya hanya bisa menangis melihat perseteruan mereka. Tak peduli dengan kondisi ibunya, Asi pun kembali login ke dalam game. Dan sebuah pesan dari sistem muncul bahwa Anda telah melengkapi persyaratan kejahatan kedua, yaitu kekerasan. Cooldown senjatanya terreset dan kekuatan serangannya meningkat sebanyak 5 kali. Saat ini dirinya di dunia nyata tengah mencari korban untuk berbuat kejahatan. Hal itu terjadi karena beberapa saat yang lalu si pedagang wanita itu datang menghampirinya melalui video call. Dia cukup terkejut karena Asi bisa meningkatkan attack powernya secepat ini. Lalu kemudian dia bilang bahwa tadinya dia pikir Asi hanya miskin, tetapi ternyata dia juga tidak punya hati. Terkejut dengan hal itu, Asi pun berkata dengan gelagapan bahwa dirinya tidak melakukan apa-apa. Sistemnya lah yang tiba-tiba menaikkan levelnya. Si pedagang itu membalas, attack powernya hanya bisa naik level kalau dirinya melukai makhluk hidup lain.
Mendengar hal itu, tiba-tiba saja dia jadi teringat dengan perlakuannya tadi kepada ibunya. Kemudian si wanita itu juga memperingatkan bahwa sebentar lagi dirinya akan diincar oleh Guild The Four Dragon karena telah membunuh anggota eksekutifnya kemarin. The Four Dragon adalah sebuah grup piket terkuat. Nama dan kekuatannya terdengar hingga ke penjuru Beatwar. Mereka urutan ke-9 dari leaderboard divisi War Guild. Kalau dirinya sampai diincar oleh mereka, maka bisa dipastikan dia akan mati. Tetapi ketika senjatanya aktif, maka merekalah yang akan menjadi mangsanya. Di sisi lain, Baron, yaitu Guild Master The Four Dragon, tengah mengumpulkan seluruh anggotanya untuk mencari si pelaku yang berani-beraninya telah membunuh anggotanya. Dia memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencarinya di tempat lelang, jual beli item dan semacamnya. Tapi di saat mereka beramai-ramai hendak mencarinya, tiba-tiba Asi datang menerobos dinding gerbang. Sontak mereka semua menoleh, dan ketika mereka melihat bahwa pakaian yang dikenakannya adalah milik anggota guildnya, lantas dia pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk membunuhnya. Saat perintah itu dikumandangkan, Asi sudah meloncat duluan ke tengah-tengah mereka, dan mereka semua terpental karena hantaman pedangnya. Lantas dia mengibas-ngibaskan pedangnya ke segala arah. Pergerakannya yang sangat lincah dan juga cepat itu membuat mereka kerepotan untuk menyerangnya. Selalu saja ada yang mati di setiap tebasannya. Kemudian mereka semua berinisiatif untuk mengepungnya di segala penjuru arah. Tapi formasi mereka seketika terpecah belah karena kesulitan untuk menangkapnya, apalagi membunuhnya. Bahkan orang-orang sudah mati duluan sebelum sempat menyerangnya. Dan ini membuat mereka kelimpungan karena serangan mereka menjadi tidak berarti di hadapannya. Di sisi lain, sebenarnya Asi juga tengah terburu-buru mengingat durasi waktunya yang sebentar lagi akan habis. Sebelum hal itu terjadi, dia harus membunuh mereka semua di sini agar mereka tidak mengincarnya lagi. Dan kalau sampai tersisa satu orang saja, maka dialah yang akan mati. Lalu saat semua anggotanya sudah mati dan hanya tersisa si Master Guild, lantas dia pun langsung menusuk perutnya hingga tembus ke belakang. Dan saat hendak membunuhnya, tiba-tiba saja durasi waktunya sudah habis. Tanpa pikir panjang, dia langsung memutuskan koneksi dan langsung berlari ke atap rumah untuk mencari korban. Tapi niatnya itu ia urungkan ketika melihat seorang gadis menghampiri si target. Alhasil dia pun tidak jadi dan kembali pulang. Tapi di muka pintu ada seorang kakek yang mencegatnya. Si kakek itu melihat tindakan Asi yang hendak melemparkan bata ke bawah dan berniat untuk menahannya sampai polisi datang. Tapi Asi tak menghiraukannya dan terus berjalan keluar. Si kakek yang terus-terusan menghadangnya malah terpeleset dan terjatuh di tangga. Asi pun paniknya bukan main. Dia segera menelepon ambulans lalu bergegas keluar meninggalkan si korban. Kemudian setelah itu dia kembali ke dalam game dan membunuh musuh-musuh yang tersisa. Legion level Guild Master ia tebas hingga terbelah menjadi dua. Guild Master Baron bersujud memohon ampun kepadanya, karena kalau avatarnya mati maka semua usaha dan uangnya akan hilang. Tapi Asi tak peduli dan menebasnya hingga mati. Alhasil Guild The Four Dragon pun lenyap sampai ke akar-akarnya. Lalu saat di dunia nyata, Asi yang raut wajahnya ceria membawa adiknya Yubin ke restoran bintang 5. Dia memesan banyak sekali makanan mewah, sampai-sampai adiknya pucat pasi. Dia berpura-pura tidak lapar, tapi kakaknya tetap memesankannya makanan. Apa dia tidak lihat harganya? Gumamnya. Tanpa sepengetahuan adiknya, ternyata Asi berhasil menjual semua item hasil jarahannya ke rumah lelang dan mendapatkan cukup banyak bayaran. Kemudian setelah itu dia membelikan Yubin baju dengan brand ternama. Adiknya yang terus-terusan merasa khawatir berusaha mencegahnya dan berkata bahwa baju itu sangatlah mahal. Tapi setelah dia mendapat notifikasi bahwa itemnya telah terjual, dengan mudahnya dia pun bilang bahwa harganya sangatlah murah. Tak sampai di situ, dia juga membelikan Yubin sepatu dan setelan jas untuk melamar kerja nantinya, dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja paruh waktu saat sudah malam. Adiknya mengiyakan saja, tapi dalam hatinya dia terus-terusan merasa khawatir. Dia mengira kalau kakaknya itu sudah menghabiskan uang kontrakannya selama 1 tahun hanya untuk bersenang-senang. Di sisi lain, Asi merasa gembira. Baginya, semua ini terasa begitu nyata. Perubahan keadaan dari realita kehidupan yang hanya kasar saja padanya selama ini terasa begitu nikmat. Dia sudah terbiasa hidup miskin selama ini, sampai-sampai dia tidak sadar kalau dirinya sudah terbiasa.
Tapi mimpi buruk itu telah usai. Dia akhirnya punya uang. Kenyataan yang sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tapi ternyata kebahagiaan itu datangnya hanya sementara. Tiba-tiba dia mendapat notifikasi bahwa Bitworld tidak bisa melakukan transfer. Disusul dengan sebuah berita di televisi kalau monster raksasa telah muncul di dalam dunia Bitworld. Di dalam dunia Bitworld nampak sudah sangat kacau sekali. Monster belalang sentadu atau belalang sembah tengah mengobrak-abrik seluruh kota, membekukan sebagian besar sistem, membuat developer game merugi hingga triliunan rupiah, dan serangan apapun tak mempan terhadapnya. Fenomena ini sangat viral sekali di media sosial. Bahkan para pejabat, pembuat kebijakan, dan pasukan lapangan dikumpulkan dalam sebuah diskusi rapat meja bundar untuk membahas fenomena tersebut. Seorang tokoh angkat suara, walaupun Bitworld memiliki pemerintahan, tapi mereka bertentangan dengan semua regulasi yang ada. Lantas, kenapa Anda meminta pemerintah di dunia nyata untuk turut membantu ketika terjadi peristiwa seperti ini? Di sudut lainnya menjawab, pemerintah di dunia nyata juga memungut pajak, mengingat kerugian besar pada situasi saat ini. Kalau pemerintah hanya menonton saja, lantas untuk apa Anda memungut pajak? Asi menyaksikan rapat meja bundar itu di televisi dan menganggap bahwa mereka sepertinya tidak akan menemukan solusi walaupun mereka berdebat selama seharian. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia merasakan sebuah harapan. Tapi saat dia mengira bahwa dirinya bisa keluar dari kehidupan yang suram ini, tiba-tiba saja virtual reality yang sudah populer selama 10 tahun mengalami kehancuran. Semua makanan yang dia pesan direfund dan dia kembali pusing untuk mencari sumber penghasilan, sedangkan ibunya hanya menyeringai tipis di sudut ruangan. Kala itu, guil-guil yang terkenal dan pemerintah Bitworld hanya melihat situasi sebagai krisis biasa, kemudian mengambil sebuah keputusan yang tidak biasa. Begitu organisasi penanggulangan krisis terbentuk, semua fasilitas produksi di Bitworld langsung dijadikan fasilitas tentara. Mereka membuat tentara dengan jumlah terbesar di dunia dan memulai perang habis-habisan dengan monster. Persatuan guild terbesar dalam sejarah Bitworld adalah Global User Union Army, sebuah pasukan yang terdiri dari tentara manusia dan musuh utama mereka adalah monster ataupun bug. Para tentara turun ke jalan dan mendapat perintah dari markas besar untuk menunggu serangannya. Lalu dari arah sana tiba-tiba muncul seorang wanita dengan anjing peliharaannya yang berbentuk manusia, atau mungkin manusia yang bertingkah seperti anjing. Perempuan itu bernama Enme, seorang top player urutan ke-10 dalam individual world ranking Grandmaster. Hanya ada 10 Grandmaster di seluruh dunia, dan Enme adalah salah satunya. Orang-orang nampak girang dan merasa aman dengan kehadirannya. Mereka menganggap situasinya pasti akan cepat berakhir kalau Grandmaster sudah turun tangan. Mereka bersorak memanggil namanya. Para tentara juga merasa tenang karena pahlawan sesungguhnya telah datang. Tapi tiba-tiba wajah mereka berubah ketika sebuah notifikasi muncul di depan muka mereka. Markas besar memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera menyerang Enme. Dari bawah sana, sontak Kerma langsung mengeluarkan cahaya putih dari dalam mulutnya, kemudian menembaki mereka dengan sinarnya. Saking dahsyatnya serangan itu, sampai-sampai awan terbelah menjadi dua, dan orang-orang di luar sana hanya bisa melongo melihatnya. Di sisi lain, sekutu Global User atau di markas sementara nampak sangat murka sekali melihat kejadian itu. Seorang Grandmaster yang seharusnya melindungi dunia ini malah menyerang kaumnya sendiri. Seseorang di belakangnya mengabarkan bahwa tepat setelah kejadian itu, kita kehilangan kontak dengan semua Grandmaster, dan kemungkinan besarnya mereka lah dalang dibalik dari semua kejadian ini. Tiba-tiba yang lainnya memberi kabar bahwa monsternya sudah bergerak menuju database atau pusat Bitworld. Jika monster itu benar-benar menyerang database utama dan Enma atau yang lainnya tidak menghentikannya sebelum dia menyerang database utama, maka Bitworld akan benar-benar hancur dan tidak akan bisa dikembalikan lagi. Lalu apa yang akan terjadi jika tiba-tiba saja Bitworld menghilang dalam sekejap mata? Bitworld sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ada orang yang menjadi seorang avatar dan bekerja di perusahaan secara virtual. Orang-orang yang bekerja di dunia virtual dan mendapatkan gaji bulanan dari Bitworld. Ada orang yang hanya keluar kamar sekali dalam setahun tapi memiliki aset di Bitworld. Ini adalah era di mana orang-orang memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang di Bitworld. Lalu apa yang akan terjadi jika lifestyle ini hilang begitu saja? Mungkin akan terjadi krisis global atau bahkan lebih daripada itu. Pada saat yang bersamaan, di wilayah yang tidak diketahui, ada sebuah area tidak teridentifikasi yang tidak bisa dimasuki oleh player kelas 3.
Bangunan itu bernama Sandstrom Garden, sebuah bangunan tempat berkumpulnya para Grandmaster. Melihat dari obrolan mereka, sepertinya mereka direkrut oleh seseorang atau sebuah organisasi besar dengan bayaran yang fantastis untuk menghancurkan Beatwar. Salah satu dari mereka berkata bahwa dia mengira kalau hanya dirinya saja yang direkrut, dan dia sempat berpikir bayarannya pasti akan sedikit karena akan ada pertarungan antar sesama Grandmaster. Tapi ternyata 10 Grandmaster direkrut oleh orang tersebut dengan bayaran yang sama fantastisnya. Ketika mereka berpikir bahwa Beatwar sudah mencapai riwayatnya, tiba-tiba seorang pemuda muncul di layar televisi. Dia membunuh monster dan menghancurkan si perempuan itu dengan sekali tebasan. Di sisi lain, ada seorang gadis bernama Nije. Dia memiliki popularitas yang luar biasa. Subscriber YouTube-nya 150.000, follower Instagram-nya 34 juta, dan follower TikTok-nya 1,5 juta. Saat ledakan di seluruh kota meluap-luap, dia pun memutuskan untuk keluar dari agensinya karena menurutnya sudah saatnya kita kembali ke dunia nyata. Yunyong alias Nije memiliki kakak laki-laki yang merupakan keluarga satu-satunya. Dia adalah orang pertama yang mengajarinya semua hal di dunia. Dan sekitar umur 8 tahun, sebuah dunia baru muncul dan kakaknya lah yang menjadi pemandu di dunia tersebut. Lukais adalah nama avatar kakaknya. Mereka berjalan-jalan di sekitaran kota, kemudian mengajak Nije bermain game arcade. Saat itu game Drone Attack sangat terkenal di Beatwar, dan Lukais adalah salah satu top scorer yang belum terpecahkan. Tapi hal aneh terjadi ketika dirinya menginjak umur 19 tahun. Orang-orang mulai beradaptasi dengan penampilan mengejutkan dari Beatwar, dan dia tidak tahu kenapa Lukais tiba-tiba berubah dari kakak yang biasa dia kenal. Saat itu, Nije masih bisa berpikir positif. Mungkin saja ini adalah cara untuk beradaptasi dengan dunia baru. Dan ketika dirinya berumur 20 tahun, dunia nyata terganggu dengan masalah dari dunia lain. Kecanduan berjudi di virtual space semakin meningkat secara signifikan, terutama orang-orang di antara 20 hingga 30 tahun. Dari situ Nije menduga bahwa mungkin kakaknya adalah salah satunya. Dia pun mengetuk pintu kamarnya dan mencoba berinteraksi dengannya. Dia bercerita kalau avatarnya menjadi sangat terkenal di Beatwar. Dia juga pergi ke Drone Attack hari ini dan rekor kakaknya itu masih belum terkalahkan. Lukais pun keluar dari pintu kamarnya dan merespon adiknya dengan kasar. Sejak kakaknya menjadi aneh, masalah mulai muncul di rumah. Tagihan demi tagihan berdatangan dan dia harus menyelesaikannya sendirian. Dia pun masuk ke dalam agensi, berpenampilan bugil dan menghibur para penonton dengan tingkah lucu dan tubuhnya yang seksi. Di momen itu, kakaknya mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Isi pesannya adalah sebuah penyesalan dan kata permintaan maaf. Setelah itu, beliau pun meninggal. Dia seperti meninggalkan masalah dan kabur. Kini dia hidup sendirian, kesepian dan butuh kehangatan. Yang tersisa dalam hidupnya adalah Drone Attack. Dia pun menabung dan membeli game arcade itu. Seseorang bertanya kepada dirinya, kenapa dia membeli game itu? Saat awal-awal perilisan, game arcade memang sangat terkenal, tetapi sekarang mereka menjadi padam. Nije pun menjawab, itu karena rekor Drone Attack kakaknya masih belum terkalahkan. Dia bermain sendiri, tersenyum sendiri, cengengesan sendiri, seolah-olah ada seseorang di sampingnya. Lalu setelah itu, dia berjaga di luar. Dia ingin melindungi game itu dari kehancuran, walaupun dirinya harus mati di tangan kekacauan. Lantas, dia pun mengokang senjatanya, kemudian menyerang Enme dan si anjingnya itu. Meski ledakannya sangat dahsyat, tetapi serangannya itu sama sekali tidak menggores tubuh si perempuan itu. Lantas, dia pun memerintahkan anjingnya untuk membawa si gadis itu kepadanya. Dengan sekejap mata, dia pun berpindah tempat, dan tiba-tiba tangannya sudah menghantam wajah Nije, kemudian menyeretnya ke hadapan Enme. Tapi tiba-tiba monster itu hancur dan si perempuan itu mati terbunuh. Seketika itu juga dia melepaskan penutup matanya, lalu berubah menjadi iblis. Dan ternyata dialah Enme yang sebenarnya. Sedangkan si perempuan yang selama ini kita kira Enme, ternyata hanyalah boneka semata. Dalam proses transformasinya, yang dimana tulang-tulang tajam keluar dari dalam tubuhnya itu, dia mengucapkan sebuah kalimat, bahwa keseimbangan di dunia ini sudah hancur. Simbol dari dunia ini adalah semuanya tergantung pada tingkat kekuatan, dan itulah yang menjadi masalah mendasarnya. Benar apa yang dikatakan oleh Enme bahwa tidak ada konsep keseimbangan di dunia ini. Dengan kata lain, dunia ini didominasi oleh orang-orang kuat
di mana semuanya berada di bawah kontrol 10 besar user terkuat. Mereka disebut Grandmaster dan merekalah pemilik sistem di dunia ini. Para Grandmaster lainnya menonton mereka di dalam televisi. Mereka cukup terkejut dengan kejadian yang tak terduga itu. Apalagi monster belalang sembahnya lenyap hanya dalam sekali tebasan. Tanpa orang tahu, sebenarnya Asi tengah ketakutan. Lawannya kali ini bukanlah segerombolan bandit, melainkan salah satu pemain terkuat di dunia. Dia mulai menyesali pilihannya itu, karena jika avatarnya mati, maka semuanya akan sia-sia. Sedangkan Nije tengah memperhatikan tulang di punggungnya Enme. Dia tahu bahwa itu bukan hanya sekedar hiasan, melainkan senjata utamanya. Dan karena dia memiliki sebuah item yang dapat mengetahui informasi musuh dari orang yang pernah bersentuhan dengannya, apalagi tadi Enme sempat menggigitnya, maka dia pun tahu betul item apa yang digunakan Enme itu. Item yang digunakan Enme adalah Satan Horn, yaitu tanduk iblis yang akan terus tumbuh. Kerusakan yang dia terima secara singkat akan diubah menjadi daya serang. Artinya, jika dia menerima serangan secara singkat, maka kekuatannya akan terus meningkat tanpa batas. Orang-orang pun mulai mendekati mereka. Mereka adalah para YouTuber, TikToker, atau apapun itu yang sedang live streaming untuk menyaksikan pertarungan ini. Bagi para penonton, ini adalah sebuah event besar yang sangat menarik untuk ditonton, yang dimana ada seorang pemuda gila yang entah dari mana asalnya sedang mencoba menghentikan jalan seorang Grandmaster, dan seluruh dunia sedang menyaksikan duel ini. Sebuah percakapan klise sebelum pertarungan pun dimulai. Enme bertanya siapa dirinya, tapi Asi tidak menjawab karena saking ketakutannya. Marah karena tidak menjawab pertanyaannya. Lantas Enme pun menebaskan senjatanya, dan secara mengejutkan Asi berhasil menghindarinya dengan mudah. Melihat hal itu, Enme nampak sangat terkejut, yang padahal Asi secara kebetulan menghindari serangan itu karena dia hendak memohon kepadanya untuk membiarkan dirinya menjual item-itemnya. Jadi tujuan dia datang ke sini dan membunuh monster itu adalah karena supaya dia bisa menjual itemnya seperti semula. Para Grandmaster yang melihatnya pun cukup kecewa. Mereka mengira kalau Asi berasal dari kelompok user global, tapi ternyata hanya seorang bajingan yang ketakutan setelah melihat satu serangan dan tidak terlihat memiliki keinginan untuk bertarung. Dan mungkin saja serangan yang sebelumnya itu hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Jet, seorang Grandmaster ranking kelima, pun angkat suara. Aku tahu akan begini. Selama kita tidak ikut campur, Enme seorang sudah cukup untuk menghancurkan Bit War. Di dunia ini, para Grandmaster adalah makhluk mutlak, dan hanya para Grandmaster lah yang dapat menghancurkan ataupun menyelamatkan Bit War. Kita adalah dewa. Tiba-tiba Enme meloncat ke atas sambil mengangkat senjatanya, dan secara spontan Asi langsung menembasnya hingga terbelah menjadi dua. Jet yang tadi mengatakan omong kosong pun terdiam. Nije, para YouTuber, para TikToker, para penonton di dunia nyata, dan para Grandmaster, mereka semua terdiam membeku. Media sosial kembali gaduh. Berita-berita dengan judul Enme telah terbunuh seketika tercipta. Mereka bersorak ria, dan momen ini menjadi momen kelahiran sang penyelamat dunia. Sebuah momen di mana Asi mulai disebut-sebut sebagai pahlawan oleh dunia. Ninja pun menitikan air mata bahagia, lalu berteriak memanggil namanya. Tapi secara tidak sadar, Asi malah menembasnya hingga mati. Dia mengira kalau Ninja adalah musuh dan mengayunkan pedangnya karena terkejut. Si pedagang itu pun menemuinya dan memujinya. Dia cukup bangga dengan Asi yang sudah memberantas korupsi dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak punya uang, konsistensi, ataupun keyakinan, tapi dia mampu dan berani bertindak melawan mereka. Apalagi sekarang dia menjadi terkenal. Tapi raut wajah Asi nampak murung. Dia berkata kalau dia mengira bahwa dirinya adalah orang baik. Sebelum dia muncul menghancurkan monster dan melawan Enme, seorang perempuan berseragam sekolah datang ke rumahnya. Dia mengaku sebagai temannya Yubin, dan Yubin pun menyambutnya. Tapi saat dia hendak membuang sampah, dia melihat Yubin tengah memberikan uang kepada temannya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung berlari dan langsung menendang wajahnya. Si pedagang wanita itu tak menghiraukannya dan malah memberi kabar bahwa rank 9 dan 8 mulai menyerang kota di dekat tempat mereka berdiam diri. Semakin lama mereka mengobrol, maka semakin banyak pula kerugian yang mereka buat, seolah dia ingin mendorongnya untuk melawan mereka. Asi tertunduk lesu. Dia hanya ingin menjual item, dan dia mengira begitu dia berhasil mengalahkan Enme, rumah lelangnya akan kembali pulih. Tapi sekarang, tiba-tiba saja dua orang yang lebih kuat muncul. Si pedagang wanita itu pun bilang, jadilah pahlawan sungguhan dan kalahkan mereka sekarang. Asi menggeleng. Dia berkata kalau dia ingin berhenti bermain Bit War. Dia tidak ingin melakukan ini lagi.
Apa bedanya melakukan kejahatan karena terpaksa dan melakukannya atas kemauannya sendiri? Aku tidak bisa melakukan hal jahat di dunia nyata hanya untuk bertambah kuat di dalam dunia game. Si wanita itu bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan jika berhenti bermain game? Asi pun menjawab, menjalankan hidup seperti sebelumnya. Dia hanya perlu menunggu seseorang datang dan membersihkan keadaan ini. Dan kalau beruntung, dia bisa menjual itemnya lagi. Si pedagang itu pun menghargai keinginan Asi, walaupun dia merasa sedikit kecewa. Setelah mengucapkan rasa terima kasihnya, lantas Asi pun pergi meninggalkannya. Si pedagang itu menitikkan air mata dan berharap kalau Asi akan kembali lagi. Seminggu kemudian, dunia virtual semakin hancur dan terus mengalami kerugian. Global market mulai menangguhkan seluruh transaksi dan belum mempunyai solusi atas masalah ini. Nije memperhatikan berita itu dalam diam. Ia pun melangkah keluar untuk pergi ke minimarket. Suasananya sepi tapi isi kepalanya ramai. Ramai karena terus memikirkan seorang pemuda yang berhasil mengalahkan seorang Grandmaster. Dia memang membunuh avatarnya, tapi berkat dia juga game arcade kenangannya berhasil dilindungi. Tapi sekarang, tiba-tiba saja dia menghilang, dan beberapa hari setelah kehilangannya, seorang Grandmaster muncul dan mulai menghancurkan kota lagi. Layar televisi tak henti-hentinya memberitakan kehancuran dunia virtual, sedangkan pemerintah dibuat kalang kabut karena belum menemukan solusi atas masalah ini. Tinggal menghitung jari sampai hari di mana BitWar benar-benar hancur, dan satu-satunya harapan umat manusia adalah sang pahlawan yang baru-baru ini muncul. Tapi masalahnya, kemana dia pergi? Dia masuk ke dalam minimarket, kemudian membeli beberapa barang, dan setelah di luar, dia tidak ingin lagi belanja ke sini karena dia ketakutan melihat wajah si kasir yang seperti mayat hidup, yang padahal itu adalah sang pahlawan yang sedang dia cari-cari. Dia memasang wajah begitu karena merasa frustasi. Setiap hari dunia virtual dibombardir dan tidak ada orang yang menghalangi mereka. Pada waktu itu, sesaat setelah dia berhasil mengalahkan Ant-Man, yang dimana orang-orang memotretnya bak selebriti, dia mengambil kunci rumah milik musuhnya, kemudian pergi ke brankas tempat Ant-Man menyimpan harta kekayaannya. Dan setelah dibuka, ternyata ratusan emas batangan memenuhi tempat itu. Begitu dia kembali ke kehidupan sehari-harinya, dia malah memikirkan masa depan. Dan setelah dipikirkan, dia mulai paham bahwa dengan emas batangan yang tersusun layaknya sampah, mungkin kehidupannya tidak akan seperti ini. Dan jika BitWar sampai menghilang, maka dia akan melewatkan kesempatan untuk merubah hidupnya. Di saat dia menengadahkan kepalanya di bawah lampu remang-remang, tiba-tiba saja temannya Yubin datang dengan membawa seorang lelaki untuk membalaskan dendamnya. Melihat hal itu, Asi pun terkekeh. Dia terkekeh karena tidak bisa lari dari kenyataan. Dia dipukuli dan langsung login ke dalam game. Sang pedagang wanita pun menyambutnya dengan riang gembira. Dia tak menyangka bahwa Asi akan kembali lagi hanya dalam 3 hari. Aura merah menyelimuti dirinya. Di hadapannya sudah ada 2 orang yang siap melawannya. Mereka adalah si ranking 9 dan 8 yang membombardir kota belakangan ini. Dan sang pahlawan seolah muncul untuk menghentikan tindakan mereka, yang padahal dia hanya lari dari kenyataan. Wajahnya berlumuran darah dan dia dipiting oleh pacar si wanita itu sampai tangannya hampir saja patah. Dia pulang ke rumah dengan kondisi yang menyedihkan, tapi dia tidak boleh menunjukkan rasa sakitnya di hadapan keluarganya. Dia pun membasuh mukanya dengan salju sebelum membuka pintu. Senyumnya ia lebarkan, kemudian masuk seolah tak terjadi apa-apa. Kemudian dia pun login ke dalam game dan orang-orang bersorak riang menyambut kemunculannya. Kerlap-kerlip lampu, teriakan mereka dalam memanggil namanya membuat malam itu terasa asing di matanya. Media sosial kembali dihebohkan dengan kemunculannya. Nije sampai terbangun dari tidurnya setelah mendengar berita itu. Para penonton di luar langsung mengeluarkan handphone di sakunya. Para pemain buru-buru login ke dalam game. Saat semua orang kabur, saat semua orang berkata bahwa BitWar sudah berakhir, dan saat orang berkata ini dan itu, dia muncul dari reruntuhan bangunan. Kartu as terakhir yang dimiliki oleh umat manusia. Mereka memanggil namanya, menunggunya, menginginkannya sebagai seorang pahlawan. Namun dia merasa itu semua tidak ada artinya jika dia tidak bisa mengubah dirinya di dunia nyata. Adiknya pernah menangis dan bercerita bahwa dirinya dibully di sekolah. Asi hanya tertawa dan memberinya semangat. Sampai-sampai adiknya merasa iri karena dia tidak pernah menangis.
Yang padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh adiknya. Hanya saja dia ingin terlihat tegar, setidaknya di hadapan adiknya. Saat dia melihat langit malam, setiap bintang rasanya seperti bergerak menjauhi dirinya. Dan saat dia mencoba menggapainya, semua cahaya-cahaya kecil itu pergi dan hanya meninggalkan kegelapan pada langit malam. Dan dia tertinggal sendirian. Dia melesat dengan cepat sambil menghunuskan pedangnya ke arah si ranking 9, dan sebuah ledakan hitam pun terjadi. Tetapi serangannya itu ternyata berhasil ditahan oleh si ranking 8. Lantas dia pun dijambak, kemudian dipukul hingga terpental jauh ke belakang. Dia kembali maju dengan pola serangan yang sama. Tapi sesaat sebelum dia menusuk musuhnya, dia berusaha mengecoh lawannya dengan mengubah jalur tusukannya menjadi tebasan. Tetapi tiba-tiba saja si ranking 9 hilang dalam sekejap mata, kemudian membanting tubuhnya, lalu menginjak batang kepalanya hingga gedung-gedung berjatuhan terkena dampaknya. Tapi Asi berhasil menghindar dan berhasil menusuk perutnya hingga tembus. Tapi tusukannya itu nampak tidak berasa sama sekali. Aura hitam yang menyelimuti tubuh si ranking 9 itu seolah melindungi dan membuat pedangnya tak berefek sama sekali. Benda hitam itu pun kemudian mengangkat tangannya lalu memukul batang kepalanya sampai muntah darah. Dan di saat dia terbaring lemas, dia melihat si pedagang wanita itu menyemangatinya sambil menangis. Sedangkan para penonton yang menyaksikannya malah menertawakannya. Mereka mulai berpikir bahwa kematian Enmei hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Media sosial pun kembali gaduh dengan judul-judul yang provokatif. Lantas si ranking 9 kembali menghampirinya dan menendang wajahnya hingga terpental jauh ke belakang. Kemudian menusuk perutnya hingga tembus ke belakang. Ia mencabik-cabik tubuh Asi tanpa henti. Duel menyedihkan itu ditonton oleh seluruh dunia. Dan sebagian orang-orang sangat kecewa dengan pahlawan mereka. Sebagiannya lagi menangis. Bahkan ada yang berdoa. Nije pun demikian. Dia menitikkan air mata seraya tak percaya bahwa sang penyelamat game arkadenya akan kalah dengan semudah ini. Arg atau si ranking 9 mempunyai sebuah item zodiac piece, sebuah item yang dapat meningkatkan kekuatannya jika dia melakukan suatu kejahatan. Dan durasi cooldownnya adalah tak terhingga. Dia terus-menerus menusuk Asi sambil ngoceh sendiri. Asi hanya terdiam. Dia terbaring lemas dan tak melawan sama sekali. Tapi tiba-tiba dia mendengar sebuah suara dari kepalanya. Suara itu berbunyi, apa itu sebuah senjata yang bertambah kuat saat melakukan kejahatan? Omong kosong, orang lain pasti akan mengejekku. Dan ternyata suara itu berasal dari pedangnya. Item itu memperhatikannya dari jauh sambil menertawakannya. Sontak tiba-tiba saja biji matanya berubah, sedangkan tangannya langsung menangkisnya kemudian menariknya ke depan. Sebuah item tanduk iblis dia gunakan, lalu menusuk si ranking 9 itu hingga terbelah menjadi dua bagian. Si ranking 8 cukup terkejut karena pertahanannya berhasil ditembus. Asi pun melepaskan item tanduknya dan bergumam, tak peduli seberapa banyak aku diserang, aku tidak merasa sakit sama sekali. Tetapi si ranking 8 itu malah terkekeh. Dia mengira kalau Asi sudah kelelahan, yang padahal dia hanya berpura-pura kalah karena ingin melihat reaksi dari si pedagang wanita itu saat dirinya sekarat. Dan setelah melihatnya menangis, dia pun berasumsi kalau setidaknya dia tidak ingin dirinya mati. Pedang iblis di tangannya sekilas tampak seperti pedang biasa yang kekuatannya berdasarkan kekuatan serangan. Tapi faktanya senjata ini bukan hanya tentang kekuatan serangan, melainkan efek buff yang ada di dalamnya. Sebuah buff yang meningkatkan kekuatan serangan, kekuatan bertahan, dan bahkan meningkatkan staminanya. Karena itulah serangan para Grandmaster itu bisa dibilang seperti digigit nyamuk saja. Si ranking 9 pun mengeluarkan sebuah jurus, kemudian melesat dengan cepat ke depan. Sontak, Asi pun mengayunkan pedangnya dengan santai dan berhasil membunuhnya dengan sekali tebasan. Para Grandmaster yang menontonnya pun cukup terkejut, sedangkan Nije kini bisa tidur dengan nyenyak. Dan sinar cahaya yang tadinya tertutup kini perlahan masuk menembus awan hitam. Muncul sebuah pertanyaan di dalam benaknya. Setiap Grandmaster seperti perusahaan global yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia. Ratusan ribu kena dampaknya, dan pedang iblis di tangannya itu membuat para Grandmaster tampak kecil dan tak berarti. Tapi bagaimana dan mengapa? Si pedagang wanita itu pun muncul untuk menyatakan kekagumannya.
Tapi tiba-tiba saja Asim menyambutnya dengan langsung menebasnya. Dia bertanya-tanya siapa dia sebenarnya dan mengapa dia memberikan item ini. Lantas dia pun menyerbu si wanita itu dengan berbagai macam pertanyaan. Dimulai dari siapa dia sebenarnya, bagaimana bisa dirinya menjadi lebih kuat dengan melakukan kejahatan, siapa yang membuat itemnya, dan apakah dia punya item yang sama seperti senjata miliknya. Tapi semua pertanyaan itu tidak dijawab dengan benar olehnya, sampai-sampai Asim merasa kesal dibuatnya. Para penonton berbondong-bondong mendekati dirinya, bahkan di atas sana mereka bersorak memanggil-manggil namanya. Kesal dengan hiruk-pikuk itu, lantas dia pun berteriak, "Pahlawan, jangan bercanda, apa hanya aku saja yang akan bertarung? Lakukan sesuatu juga bajingan." Dia nampak kesal dengan perlakuan semua orang yang menganggapnya sebagai pahlawan. Mereka selalu mengandalkannya dan tidak ada seorang pun yang mau menyelesaikan masalah ini. Si pedagang wanita itu pun menenangkannya dan berkata bahwa selalu ada waktu seperti itu. Waktu di mana sebuah ujian akan datang. Sebuah ujian yang membuat semua orang putus asa. Dan itulah yang terjadi saat ini. Tak ada satupun selain dirinya yang bisa memberikan semua orang sebuah keselamatan. Pahlawan, dewa, legenda, apapun yang kau harapkan, inilah saatnya untuk mewujudkannya. Dan bisa saja saat inilah waktunya. Seminggu kemudian, dia menjalani hari-harinya secara normal. Dia menyukai musim dingin meskipun dia selalu menggigil gemetaran. Tapi dia merasa damai, sedamai ketika seseorang menyelamatkan hidupnya. Dia berdoa setiap hari, berharap seseorang akan mengulurkan tangan untuknya. Dia berdoa setiap hari, berharap seseorang di atas sana akan selalu mengawasinya. Jadi dia bertekad untuk tidak melakukan hal yang memalukan sampai si penyelamat itu datang. Itu harapan terakhirnya, satu-satunya pegangan untuk tetap maju ke depan. Tetapi secara tidak sengaja, senjata itu jatuh ke tangannya. Egoisme, keinginan, dia tidak bisa menggunakan sesuatu seperti ini. Tapi anehnya, kenapa dunia di depan matanya terlihat lebih cerah dari biasanya? Sekelompok orang menghadang jalan pulangnya, dan mereka ternyata adalah orang-orang yang selalu membulinya sewaktu di sekolah dulu. Mereka memanggil Asi dengan sebutan budak, kemudian menampar wajahnya. Dia sangat kesal dan marah karena penyelamat yang selalu dia harapkan itu malah sesuatu yang seperti ini. Tapi di sisi lain, dia merasa senang karena dia punya seseorang yang bisa dia jadikan sebagai perbuatan jahat. Dan ada banyak sekali pada saat ini. Kali ini dia tidak diam saja dan melawan balik. Dia menggigit kupingnya hingga berdarah, sampai-sampai orang yang membulinya pun sangat terkejut. Televisi bersuara dan seorang pembawa berita mengabarkan bahwa Grandmaster ranking ke-7 sudah muncul ke permukaan. Belasan mobil ambulan berbondong-bondong membawa pasien ke rumah sakit. Mereka adalah para gamer yang secara tiba-tiba mengalami shock. Berita tentang para pemain yang terkapar secara massal pun kemudian menyebar dan membuat media sosial kembali gaduh. Para user yang belum login pun dihimbau agar jangan dulu mengakses BitTor untuk sementara waktu. Kemudian sebuah berita kembali mengabarkan bahwa berdasarkan dari laporan para korban, mereka tiba-tiba saja merasakan ketakutan yang sangat ekstrim setelah terkena kekuatan dari ranking 7 yang bernama Nor. Bahkan setelah koneksinya terputus, mereka masih dalam keadaan panik dan kesulitan untuk bernafas. Dan yang lebih buruknya lagi, sampai ada yang langsung meninggal karena serangan jantung. Si pembawa berita itu menghimbau untuk tetap berhati-hati dan jangan bergerak atau bahkan mendekati ke area distrik F karena di sanalah si ranking 7 itu berada. Dia sedang berdiam diri di sana seolah sedang menunggu lawannya. Nije yang tak menghiraukan peringatan itu pun nekat pergi ke area distrik terlarang. Dia berharap jika dia pergi ke sini maka dia bisa kembali bertemu dengan Asi lagi. Lalu secara tiba-tiba mereka melihat 3 cahaya di atas langit yang mengarah ke si ranking 7. Dan ternyata 3 cahaya itu adalah tim Lexper. Mereka adalah tim terkuat di BitTor dan telah memenangkan pertandingan antar tim tingkat dunia 5 kali berturut-turut. Mereka diutus oleh pusat aliansi dunia untuk melawan dan membunuh si ranking 7. Mereka adalah Oscar ranking 11, Yang ranking ke-15, dan Yui ranking ke-19. Di sisi lain, Enemy nampak tegang sekali melihat tim itu muncul. Sedangkan para Grandmaster yang lainnya malah acuh tak acuh. Melihat hal itu, lantas dia pun bertanya, mereka adalah para ranker top yang berada di bawah Grandmaster. Apa si ranking 7 akan baik-baik saja?
Si wanita yang bernama Jet pun menjawab, sebenarnya sangat memalukan untuk membuat Noor maju melawan mereka. Dulu, satu-satunya kelompok yang memperoleh ranking tinggi saat di awal-awal Beat War dan mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri adalah para Grandmaster. Dan Grandmaster dulunya hanya ada 7 orang, dan 7 dari mereka tidak pernah berubah. Itulah perbedaan antara Grandmaster yang asli dengan yang abal-abal. Enme terdiam kaku, walaupun dia merasa tersinggung, tapi apa yang dikatakannya itu memang benar. Jumlah Grandmaster baru-baru ini meningkat menjadi 10 orang, dan ketujuh dari mereka belum pernah dikalahkan. Mereka jauh berbeda dengan yang lainnya. Tapi mau bagaimanapun, lawannya adalah 3 orang ranker dengan kekuatan yang mumpuni dibandingkan dengan dirinya. Lalu pertanyaannya, apakah Noor sanggup melawannya? Tim Lexper bersiap di posisi, kemudian melesat dengan cepat, mengelilingi si ranking 7 sambil komat kamit baca mantra. Tak tinggal diam, si ranking 7 pun mengeluarkan jurusnya, dan secara tiba-tiba mereka semua langsung terkapar tak berdaya. Dan saat itulah, si Noor langsung menusuk mereka hingga membuat koneksinya berakhir secara tiba-tiba. Dan inilah yang terjadi kepada para pasien yang terkena jurusnya. Sistem memerlukan 10 detik untuk memutuskan koneksinya secara keseluruhan. Dan jika mereka mengakhirinya secara tiba-tiba, maka sudah pasti mereka akan mengalami shock berat dan bahkan bisa meninggal. Si ketua aliansi nampak pusing 7 keliling melihat tim yang disewanya secara mahal tiba-tiba saja terkapar sebelum menyerangnya. Sedangkan Nije yang tengah memperhatikan pertarungan itu pun nampak kebingungan. Ada apa dengan mereka? Dan saat ia hendak bertanya kepada temannya, tiba-tiba saja koneksi mereka terputus. Dan ternyata si ranking 7 sudah berada di belakangnya. Seketika itu juga dia mengalami shock berat. Tubuhnya gemetar seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Dan perasaan itu masih membekas walaupun dirinya sudah berada di dunia nyata. Tapi hebatnya dia masih bisa sadar, tidak seperti mereka yang dibawa ke rumah sakit. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia bisa mengetahui informasi item yang digunakan oleh ranking 7. Item yang digunakan oleh si Noor adalah kitab Henok, yaitu sebuah kitab yang berisi tentang Henok, hidupnya, keinginannya, pengorbanannya, dan hal-hal yang dihormatinya. Saat dia menggunakan item ini kepada si target, maka targetnya akan berada dalam ketakutan yang abnormal, dan bahkan yang lemah akan jatuh ke dalam ketakutan yang sangat ekstrim. Suara televisi menggema menemani kesendiriannya. Berita-berita itu selalu melaporkan kabar terkini seputar dunia Beat War. Nije nampak melamun dan tubuhnya masih saja menggigil. Dia mulai merasa takut dengan dunia Beat War yang sekarang. Sedangkan si ranking 7 itu masih saja berada di sana. Dia bagaikan orang sabar yang sedang menunggu seseorang. Dia telah menetap di situ sejak awal kemunculannya. Dan tiba-tiba orang yang ditunggu-tunggunya pun muncul. Si Grandmaster ranking 1 pun angkat suara. Dia memberi perintah kepada Enme, Art, dan Giovanni atau si ranking 10 sampai si ranking 8 untuk bersiap-siap. Begitu Noor mengalahkan Asi, kalian bertiga akan mulai menghancurkan Beat War lagi. Percakapan antara si pahlawan dan si jahat pun terjadi. Asi bertanya kepadanya, kenapa kalian muncul satu persatu dan apa yang akan kalian dapatkan jika menghancurkan Beat War? Jika dunia ini menghilang, bukankah kalian juga akan menghilang? Noor pun berkata, jika kau dapat mengalahkanku, mungkin kau akan mengetahui jawabannya. Beat War adalah sebuah tempat yang dimana orang-orang harus hidup menggunakan akal sehatnya. Dan dia merasa bahwa dirinya sudah melampaui tahap itu. Bahkan dia sudah melewati batasan bentuk dengan kebebasan tertinggi. Merasa bahwa Asi sedang mendengar omong kosong. Lantas dia pun langsung berlari ke depan. Kali ini dia sudah memutuskan untuk menaruh segalanya agar dapat mengalahkan takdirnya. Dan untuk pertama kalinya dia memutuskan bertarung demi masa depannya. Si ranking 7 mengeluarkan jurusnya. Dan secara tiba-tiba Asi merasa menggigil ketakutan. Dia seperti menyelam ke dasar laut dan melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan. 10 tahun yang lalu, suatu hari sebagian dari dirinya berubah menjadi monster. Setiap orang yang melihatnya memiliki ketakutan yang terlukis di mata mereka. Dan itu adalah kenyataan yang membuatnya sangat ketakutan. Tapi pada waktu itu ada sebuah berita tak terduga, yaitu munculnya dunia baru.
Dalam dunia itu, para pemain nampak kesulitan sekali dalam memainkan game ini. Tidak ada tutorial, tidak ada petunjuk, dan mereka tidak bisa hidup lagi jika karakternya mati. Ada begitu banyak monster di luar sana yang di luar kemampuan mereka. Ketika mereka semua mengutuk developer game dengan kata-kata toksik, muncul seseorang yang merangkul mereka dan memberinya semangat. Dia menyatukan para pemain untuk bekerja sama dalam bertahan hidup dan menaklukkan monster-monster kecil untuk naik level. Mereka pun mulai bekerja sama dan saling terbuka. Mereka sama-sama mempercayakan punggungnya masing-masing ketika mencoba mengalahkan beberapa monster kecil. Tapi semua itu berubah ketika mereka secara tidak sengaja menemukan sebuah item berwarna hijau di dalam gua yang mereka singgahi. Saat mereka masuk secara serempak, tiba-tiba saja Nor menikam mereka semua dari belakang. Dan ketika dia membuka kotak itu, dia mendapatkan sebuah item bernama Freedom Magic Craft Bean Leaf, yaitu sebuah item yang dapat mengubah bentuk avatarnya secara bebas. Nor sudah mengoleksi barang langka sejak awal Bitor dibuka. Dia merasa bahwa di tempat ini hanyalah dirinya yang istimewa. Kebanyakan pemain tak sadar dengan hal ini, bahwa item Bitor telah diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan berdasarkan pada serangkaian kriteria yang tidak diketahui, yaitu warna putih, hijau, biru, ungu, dan jingga. Dalam 10 tahun terakhir, Nor sudah mengumpulkan beribu macam item, tapi dia hanya pernah melihat satu item berwarna jingga, dan itu adalah kitab Henok. Lalu timbul sebuah pemikiran sombong di kepalanya. Mungkin saja aku yang paling kuat di antara semua Grandmaster, gumamnya. Asi melangkah maju dan dia langsung mengeluarkan jurus andalannya. Seketika itu juga Asi langsung terkapar di atas air. Dalam ketidaksadarannya itu, dia seperti melihat sebuah penampakan yang sangat menyeramkan. Adegan-adegan menyakitkan dari masa lalunya pun muncul menghantui pikirannya. Dia menangis dan menjerit sebelum pada akhirnya dia kembali ke dunia nyata secara paksa. Adiknya pun sampai terbangun mendengar teriakannya itu dan mengira bahwa dia sedang bermain game horor. Lantas dia pun segera mengambil virtualnya yang terlempar jauh dan hendak kembali login ke dalam game. Tapi tubuhnya tidak merespon karena terlalu takut untuk kembali ke dalam dunia itu. Seminggu kemudian, sekelompok pembuli secara kebetulan berpapasan dengan Asi yang tengah mematung di pinggir jalan. Melihat hal itu, mereka pun pergi mengabaikannya dan tidak ingin lagi berurusan dengan orang gila seperti dirinya. Melihat mereka pergi, akhirnya Asi juga melangkah pergi, yang padahal dia sengaja berdiam diri di situ menunggu kedatangan mereka untuk kembali mengumpulkan poin perbuatan jahat. Saat tengah berjalan, dia melihat laporan berita yang sedang menampilkan sebuah video dari seminggu yang lalu. Si presenter menceritakan saat Asi muncul di hadapan Nor dan sempat berbincang-bincang sebentar. Tapi begitu Asi mendatangi Nor, tiba-tiba dia pingsan. Si ranking 7 pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan mulai menyerang. Tapi pada saat itu, tiba-tiba saja Nije melompat ke depan si Nor dan langsung membawa kabur avatar Asi. Dia sempat terbunuh oleh si ranking 7, tapi dia kembali lagi untuk menyelamatkan Asi. Lalu kemudian semakin banyak orang yang ikut serta. Mereka mencoba untuk mengulur waktu selama 10 detik agar koneksi Asi bisa terputus sepenuhnya. Dan berkat mereka lah avatar Asi dengan selamat dapat memutuskan koneksinya tanpa harus mati. Para pemain Bitor mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pahlawan mereka. Itu adalah sebuah pemandangan yang mengharukan yang baru kali ini terjadi di dunia Bitor. Tapi orang-orang bertanya, kenapa Asi masih belum juga kembali bahkan setelah lewat 1 minggu. Para netizen pun berkomentar dan banyak yang mencemooh Asi dengan sebutan seorang pecundang dan manusia sampah. Dia hanya terdiam mematung melihat berita itu. Ketiga Grandmaster pun kembali menyerang kota. Ledakan dahsyat terjadi di mana-mana. Pusat aliansi mencoba melawan mereka, tapi hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Para pemain yang ikut membantu pun berusaha mencegah ketiga Grandmaster itu. Semangat mereka masih membara jika hanya melawan Enme dan yang lainnya. Tapi ketika si ranking 7 turun tangan dan mengeluarkan jurusnya, sontak sebagian dari mereka pun mati dan sebagiannya lagi melarikan diri. Kawan-kawan Nije yang susah payah dia kumpulkan pun nampak pesimis dengan perlawanan yang mereka lakukan dan akhirnya pergi memutuskan koneksi.
Tapi dia tidak patah semangat dan terus berusaha mencegah mereka agar tidak melarikan diri, dan berusaha meyakinkan mereka bahwa sang pahlawan pasti akan datang membantu jika kita memberinya waktu. Tapi mereka sudah tidak peduli lagi dan terus melarikan diri. Dan di saat-saat itulah tiba-tiba Asi muncul dan menyentuh tangannya seolah dia hendak mengucapkan terima kasih. Kemudian merangsek maju ke depan di saat orang-orang mundur ke belakang. Sesaat sebelum Asi muncul, si pedagang wanita itu menelponnya. Dia mengabarkan kalau dunia Bitor sebentar lagi akan hancur secara permanen. Para pemain yang telah keluar kembali login untuk melakukan perlawanan terakhir. Akan sangat luar biasa jika dirinya muncul membantu mereka di situasi ini. Tapi Asi menolak, dia masih belum bisa masuk ke dalam dunia game dan sangat pesimis untuk bisa mengalahkan si ranking 7 itu. Apalagi dirinya masih menggigil ketika mengingat apa yang terjadi kepadanya sebelumnya. Si pedagang itu berusaha membujuknya. Dia berkata kalau wanita yang menyelamatkannya minggu lalu kini kembali ke dalam game. Saat itu dia mati lagi untuk mencoba menyelamatkannya. Meskipun dia ketakutan, tapi dia kembali dan mati lagi. Apa jadinya jika waktu itu Nija tidak ada? Ini seperti seorang pahlawan sedang menyelamatkan pahlawan lainnya. Dia kembali muncul bahkan ketika dia telah mati 2 kali oleh item Nor. Lalu kenapa kau tidak bisa? Jangan bilang kalau kau seorang pengecut. Asi mengiyakan, kemudian mematikan teleponnya. Bukankah sudah jelas kalau dia hidup seperti ini karena dia pengecut? Jika kalian menjalani hidup seperti dirinya, maka kalian juga mungkin akan menjadi seorang pengecut. Kalau diingat lagi, semua masalahnya berasal dari lingkungan yang selalu membuatnya menyesal karena mencoba mengatasi rasa ketakutannya. Masa lalu itu menghantuinya dan membuatnya berkali-kali ingin melarikan diri. Bahkan, kata keselamatan terasa asing di matanya. Dia menjadi gila dan delusional belakangan ini karena mempercayai si pedagang gelap. Dan setelah semua ini, siapa yang tahu, mungkin saja seorang pahlawan sesungguhnya akan muncul di akhir. Jadi orang seperti dirinya tidak perlu bicara besar dan cukup menunggu. Saat dia masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seorang rentenir yang tengah menghukum ibu dan adiknya. Hutang yang mereka pinjam sudah jatuh tempo dan dia datang ke sini untuk menagihnya. Dan kalau dia pikir-pikir, hal yang paling menakutkan bagi dirinya adalah kemiskinan. Dia mendorong tubuh si rentenir itu seperti melawan musuh-musuhnya di dalam dunia Bitor saat ini. Ketiga Grandmaster itu merangsek maju dan dia pun menghempaskan mereka hanya dalam sekali gerakan. Si ranking 9 kembali bangkit dan menyerang balik, tapi semua usahanya itu sia-sia dan Asi menusuknya secara tega. Kini yang tersisa tinggal si ranking 7. Pusat aliansi menyaksikan pertarungannya itu dan merasa takjub ketika dia mengalahkan ketiga Grandmaster hanya dalam sekejap. Ini pertama kalinya mereka melihat Asi begitu mendominasi. Enme sama terkejutnya dengan mereka. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa dalam gerakan yang terjadi dalam sekejap mata itu. Nor dan Asi kembali berhadap-hadapan. Tapi kali ini si Nor merasa bahwa Asi seperti pahlawan yang sesungguhnya. Tatapannya yang penuh kesedihan itu seperti siap bertarung dan mati kapan saja. Tapi masih ada rasa ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dan si Nor mengetahui hal itu dengan sangat jelas. Lantas dia pun mengeluarkan jurus andalannya. Dan seketika itu juga tubuh Asi terhempas ke belakang. Sekali lagi dia merasakan sensasi yang sangat menyeramkan itu dan hampir saja pingsan. Tapi kali ini dia mencoba bertahan sekuat mungkin. Dan secara mengejutkan, dia mendapatkan sebuah skill baru yang membuatnya kebal terhadap rasa takut. Dia berteriak sekeras mungkin, berusaha menggerakkan tubuhnya yang tak berdaya. Dalam bayangannya, dia melihat sebuah penampakan yang sangat mengerikan yang menyuruhnya untuk lari. Dia sempat berpikir untuk kabur, tapi ruangan itu lebih menakutkan dari apa yang dia alami saat ini. Alhasil, dia pun berhasil melepaskan diri dan bisa kembali bergerak secara normal. Si Nor nampak sangat terkejut melihatnya, apalagi baru kali ini dia melihat seseorang mendapatkan sebuah skill baru yang membuatnya sampai berpikir, memangnya di dalam game ini ada yang seperti itu? Kantor pusat aliansi sampai mengira bahwa hilangnya Asi selama seminggu pasti untuk mempersiapkan diri demi momen ini. Saat yang lain mencibir dan bertanya-tanya tentang keberadaannya, Asi tetap diam. Dia menerima semua cibiran itu dan tetap sabar mempersiapkan dirinya untuk melawan item si Nor. Tapi terlepas dari fakta kalau Asi mengatasi rasa takutnya di depan semua orang, tidak ada sorak-sorai atau teriakan dari orang-orang.
Malah sebaliknya, suasananya menjadi hening, seolah Asi tak lebih dari sekedar tontonan yang menarik untuk diamati. Lantas, si ranking 7 pun berubah wujud ke dalam bentuk ketiganya, dan setelah itu dia merangsek maju. Asi melesat dengan cepat, lalu menusuknya hingga tembus ke belakang. Tapi dia beregenerasi dan dia berhasil melepaskan diri. Kemudian setelah itu balik menyerangnya. Asi sempat terhempas ke belakang, tapi kembali maju mendorongnya. Tak tinggal diam, Sinor pun melesatkan sebuah pukulan yang kemudian berhasil ditangkis oleh Asi. Dan disinilah Asi mengiris-iris tubuhnya hingga seperti debu yang berterbangan. Melihat hal itu, Enme terkejutnya bukan main. Sedangkan Nije hanya terdiam mematung. Dia merasa aneh karena tidak ada notifikasi kematian dari sistem. Di Tower of God lantai paling atas dari kantor pusat MG, ada dua orang misterius yang sedang menonton pertarungan itu. Para penonton yang tadinya menghujat kini bersorak, sedangkan di pusat aliansi memerintahkan para bawahannya untuk memfokuskan semua sumber dayanya kepada Asi. Mulai sekarang kita akan mendukungnya tanpa kekurangan apapun, ujarnya. Di saat semua orang mengira bahwa Nor sudah mati, hanya Nije yang menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada notifikasi kematian dan avatarnya masih berterbangan. Seorang bawahan dari pusat aliansi pun baru menyadari bahwa petanya dipenuhi dengan nama Nor. Di sisi lain, Nor juga sedikit kebingungan. Dia juga tadinya mengira bahwa dirinya sudah mati, tapi ketika melihat koneksinya belum terputus, lantas dia pun terkekeh riang dan menganggap bahwa dirinya sudah terlahir kembali. Butiran-butiran yang berterbangan itu perlahan kembali menyatu, dan kini dia bisa berubah wujud sebebas yang dia inginkan. Seolah dia telah berhasil menemukan sebuah bentuk dari kebebasan. Dia yang telah lama merindukan kebebasan sepanjang hidupnya, akhirnya bisa memahami kebebasan yang sesungguhnya. Dia pun merangsek maju, kemudian ditebas oleh Asi hingga hancur berkeping-keping. Tapi puing-puingnya kembali menyatu dan masih tetap hidup. Asi kembali menebasnya sampai terpotong-potong kecil, dan dia masih saja hidup. Lantas dia pun kembali menebasnya, tapi dia masih hidup. Menebasnya masih hidup, menebasnya lagi, tetap saja masih hidup. Entah sudah berapa lama dia mengayunkan pedangnya, tapi dia tetap saja masih hidup. Para penonton yang melihatnya pun nampak terdiam membeku. Saat durasi senjatanya sudah hampir habis, dia pun mempercepat serangannya secara membabi buta. Hingga hal itu membuat Sinor melihat sebuah celah, kemudian langsung menusuknya. Si ranking 7 pun menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Lantas dia pun mencekiknya, kemudian melemparnya ke jauh. Asi sangat kebingungan, dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Sangat mustahil sekali membunuh sebuah avatar yang bertebaran seperti partikel debu menggunakan sebuah pedang. Dan setelah menimbang-nimbang, akhirnya dia pun memilih untuk melarikan diri. Semua orang yang melihatnya bertanya-tanya, kenapa dia melarikan diri? Mereka tidak tahu bahwa dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi sebelum buffnya habis. Segera setelah buffnya habis, bisa-bisa dia akan langsung mati. Dan prioritas utamanya sekarang adalah lari dan memutuskan koneksi. Tapi tiba-tiba Sinor sudah ada di depan matanya. Dia pun menebasnya, kemudian terus berlari. Dan tiba-tiba Sinor sudah ada di depannya lagi. Dan Asi menamparnya hingga hancur. Dia sudah berlari dengan kecepatan maksimalnya, dan dia sangat yakin sekali kalau dia lebih cepat. Tetapi bagaimana bisa dia menyamai kecepatannya, pikirnya. Dan tiba-tiba sekarang dia berada di dalam tubuhnya. Apa kau tak berpikir aneh kalau aku terus muncul di hadapanmu? Ujarnya. Kesal dengan hal itu, lantas Asi kembali melemparnya jauh-jauh. Sinor terkekeh sambil berkata kalau dia bisa berubah bentuk menjadi apapun. Bahkan jika dia hancur menjadi bubuk, dia bisa menyusun kembali dirinya sendiri. Apalagi saat ini dia sudah mengelilingi Asi dengan partikel-partikelnya mulai dari kepala sampai ke kaki. Bagaimana bisa kau meloloskan diri di saat tubuhmu diselimutiku? Teriaknya. Mendengar hal itu, Asi pun segera melepaskan bajunya. Para penonton yang melihatnya kembali kebingungan. Apa yang sedang dia lakukan? Tak sampai di situ, bahkan Asi sampai melepaskan celananya sambil terus berlari. Dan saat dia hendak melepaskan celana dalamnya, pesan sistem muncul untuk memperingatinya agar mematuhi peraturan. Tak peduli dengan hal itu, dia masih saja berusaha untuk melepaskan celana dalamnya. Tapi beberapa kali dicegah oleh sistem. Sang komentator berita sangat menyayangkan aksi memalukannya itu. Para penonton sedang menyaksikannya, tapi dia malah berbuat yang tak senonoh. Sinor terus-menerus muncul di dalam tubuhnya, dan Asi terus-terusan memukulnya.
Dia ngotot ingin membuka celana dalamnya hingga pesan sistem entah sudah berapa kali harus mencegahnya. Dan di saat itulah tiba-tiba muncul si pedagang wanita dan langsung memukulnya karena terkejut dengan aksinya. Asi pun langsung berteriak meminta tolong dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari alasan dia ingin melepaskan celana dalamnya, efek buffnya yang hampir habis, dan ranking 7 yang terus saja menempel pada tubuhnya. Si pedagang wanita pun berkata kalau yang harus dia lakukan adalah membunuhnya. Segala sesuatu tersusun dari atom-atom. Atom adalah unit terkecil dari materi di dunia nyata. Lalu apa unit terkecil di Bit War? Jawabannya adalah bit. Itulah kenapa game ini disebut Bit War. Bahkan jika Nur hanya memiliki 1 bit tersisa, dia akan mampu memulihkan semuanya ke bentuk semula. Jadi yang harus Asi lakukan adalah menghancurkan semua bit ranking 7 sekaligus. Asi bisa mengunggulinya dalam hal kekuatan dan kecepatan. Tapi jika dia tak bisa membunuhnya dengan pedang, maka itu tidak akan berguna dan dia tidak bisa menang. Lantas si pedagang wanita itu pun menyuruh Asi untuk membaca itemnya dengan lebih teliti lagi. Dan setelah dia membacanya, ternyata ada banyak sekali skill miliknya yang belum digunakan. Setelah mengetahui hal itu, lantas dia pun berlari menghampiri Nur kemudian menusuknya, lalu mengucapkan kata musuh seperti yang dijelaskan dalam petunjuk. Dan setelah itu mereka berdua pun menghilang.